Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Budiana Pangestu, salah satu dokter umum yang dari Klinik Medika Keluarga. Pada sesi hari ini saya akan menyampaikan edukasi yang berjudul varicella atau cacar air, mungkin yang lebih kita kenal dengan istilah cakrangan. Baik, kita akan membahas ya tentang varicella atau cacar air. Mungkin tadi yang sering ditemui adalah cangkrangan mungkin istilahnya di masyarakatnya. Dan kasus ini lumayan banyak terjadi, memang paling sering adalah pada anak-anak, tapi pada orang remaja ataupun pada dewasa pun juga bisa terkena cacar air atau varicella ini. Yang pertama, jadi kita harus tahu dulu yang namanya cacar air, cangkrangan atau varicella itu adalah penyakit yang disebabkan karena virus. Jadi dia menularnya disebabkan oleh varicella virus zoster virus ya. Terus juga nantinya waktu anak-anak atau remaja terkena cacar air atau varicella, nantinya ketika sudah lansia atau beberapa kasus tertentu pada imun yang turun, nantinya bisa berkembang menjadi herpes zoster di waktu lansia. Dan dia penularan melalui airborne, yaitu melalui percikan ludah ketika lagi ngobrol, makan, ngomong ya. Itu terpercik ada air ludah yang keluar sehingga nantinya virusnya bisa bertular dari situ. Memang kejadian yang paling sering adalah pada anak-anak, ya ini terutama usianya kurang dari 10 tahun. Tapi memang kejadian lain bisa terjadi sampai ini 90% 1-14 tahun. Jadi memang beberapa kasus pada usia remaja ataupun dewasa ada yang baru kena. Penularan tadi melalui droplet atau kontak langsung, dan penularan 1-2 hari sebelum sampai 5-6 hari setelah timbul ras. Jadi memang ada ketika kita bertemu tidak langsung muncul gejala. Seringnya tadi di angka 1 minggu atau biasanya 3-5 hari muncul keluhan. Keluhan utamanya bukanlah muncul bintil-bintil, nantinya bisa disertai awalnya demam ataupun gatal gitu. Tapi intinya harus waspada ketika kita bertemu dengan seseorang yang terkena cangkrangan. Nah, harus hati-hati, apalagi mungkin kita belum pernah kena, imunnya lagi tidak bagus, jadi harus lebih hati-hati, waspada resiko untuk terjadi kena juga atau ketularan dari virus si varicella ini. Dan memang kasusnya ini tidak hanya di Indonesia saja ya, jadi kasus varicella di luar pun juga ada. Tadi tanda dan gejalanya, jadi sebelum munculnya ada keluhan, biasanya keluhan tidak khas, demam, ya, gatel, atau badannya linu-linu, pegel-pegel, atau mungkin disebutnya adalah kumpulan gejala flu ya. Gejalanya seperti orang flu, jadi tidak khas yang menunjukkan adanya varicella atau cangkrangan waktu masuk stadium prodromal sebelum munculnya ras. Jadi tadi ada demam tidak tinggi, nyeri lemas, nyeri pinggang, nyeri telan ataupun batuk, itu bisa muncul. Barulah nantinya masuk ke stadium erupsi ya. Jadi stadium erupsi baru sudah muncul gejala untuk ruamnya. Jadi muncul bintilnya. Memang yang paling sering adalah di area wajah dulu daripada dengan bagian tengah ya. Jadi wajah yang paling dulu kok ada muncul. Awalnya demam, badannya nggak enak, nyeri-nyeri sendi ya, atau gatal dulu. Habis itu kok disertai munculnya bintil-bintil yang ada di wajah dan perubahan cepat. Jadi nantinya awalnya adalah bintil berisi air, habis itu bintilnya menjadi putih atau kayak nanah, habis itu pecah dan kering atau istilahnya jadi keropeng, dan itu lebih cepat waktunya ya. Mungkin dalam waktu 12 jam atau 24 jam sudah berubah. Dan dia akan bermacam-macam nantinya bentukannya, ada yang masih bintil air, atau ada yang masih kemerahan, ada yang sudah berisi kayak nanah, habis itu ada yang pecah ataupun jadi keropeng, dan dia muncul juga di bagian mulut ya kayak sariawan. Keropeng kurang lebih dalam waktu 1-3 minggu ya, secara berjalan sakit kurang lebih 1 minggu. Jadi nantinya yang harus dilihat adalah seberapa lama dia munculnya atau sejak kapan, karena itu akan menentukan nantinya tindakan atau terapinya. Jadi harus tahu dulu, saya demamnya mulai hari 2 hari yang lalu, habis itu muncul ruamnya baru tadi malam. Nah itu penting ya, karena nanti apabila memerlukan seperti pemberian antivirus, maka harus tahu dulu kapan munculnya gitu.
Jadi kalau misal sudah ada mulai tanda-tanda badannya tidak enak, demam atau disertai nyeri-nyeri tadi, ditambah adanya faktor risiko ada sumber penularannya, harus hati-hati akan terjadi varicella tadi ya. Apalagi sudah ditambah muncul seperti ini, gambarannya sudah muncul ruam di kulitnya kayak gini, di wajah ya, yang paling utama di wajah dan di anggota gerak mungkin ya, di bagian tubuh tengah jarang. Emang yang paling sering adalah di mungkin area wajah ya. Gitu. Jadi kita harus tahu dulu bentukannya, karena nantinya perjalanan penyakitnya itu penting ya, ada sumber penularan, ada gejalanya, itu penting karena untuk membedakan nantinya dengan sakit yang lain yang dengan keluhan ataupun gambaran yang mirip. Nah itu ya, maka nantinya ketika ada keluhan ini segera diperiksakan ke klinik ya, untuk menentukan oh ini bener cangkrangan, varicella atau cacar air, atau malah karena sebab yang lainnya. Gambarannya khas ya, itu ada masih bintilnya, ada yang isi air, ada yang sudah kayak isi nanah ya, ada yang sudah pecah, ada yang sudah jadi keropeng. Jadi dalam satu area itu munculnya bermacam-macam, dan dia tadi cepat munculnya ya, jadi perubahannya juga ikutan cepat ya. Tuh, apalagi nanti kalau sudah menjadi infeksi sekunder, nah itu gambarannya beda lagi ya. Oleh karenanya tadi di awal dijelaskan bahwa varicella atau cangkrangan itu adalah sebabnya karena virus ya, secara umum bisa membaik dengan sendirinya. Yang penting adalah imunnya bagus dulu, yaitu dengan cara istirahat yang cukup, lalu dilakukan isolasi ya. Jadi sebenarnya isolasi ini adalah untuk mencegah penularannya. Misal pada anak-anak punya kakak, punya adik ya, atau ada pada lansia, nah itu harus hati-hati ya, karena jadi menjadi sumber penularan nantinya apabila imunnya lagi tidak bagus ya. Jadi isolasi ini tujuannya dan memutus rantai agar tidak penularan ya. Terus yang kedua menjaga hygiene tentunya, karena kadang sudah gatel, gak kerasa kegaruk. Ketika hygiene-nya kurang bersih, kukunya panjang-panjang ya, itu nanti malah jadi infeksi. Apalagi sudah mulai menjelang kering, nah itu bisa menyebabkan gatel ya. Obat-obatan yang diperlukan sebenarnya karena dia virus jadi cukup simptomatis ya, artinya sesuai keluhannya. Keluhan demam kasih demam, nyeri kasih nyeri ya. Situ kalau misal ada keluhan gatal diberikan obat gatal ya. Itu perjalanan sakitnya secara umum bagus ya, karena dia bersifat sembuh sendirinya. Terutama pada anak-anak, memang yang harus waspada adalah pada lansia atau pada beberapa orang yang mempunyai imun yang tidak terlalu bagus. Itu akan meningkatkan angka kecacatan atau komplikasi pun juga bisa muncul. Mungkin salah satunya komplikasi yang cukup sering ditemukan adalah nyeri pasca varicella, atau kalau gitu berkembang menjadi sampai ke otak ataupun lain sebagainya, itu bisa terjadi. Makanya tadi harus tahu perjalanan sakitnya. Yang kedua, kapan harus indikasi pemberian antivirus apabila memang diperlukan, kaitannya nantinya untuk mencegah terjadinya komplikasi. Tapi secara umum bagus pada seseorang dengan imun yang bagus, artinya dapat sembuh dengan sendirinya. Tinggal tadi beberapa hal, terutama hygiene, memperkuat imun, dan obat-obatan tertentu sesuai dengan keluhannya itu dapat diberikan, harapannya biar lebih nyaman juga. Mungkin hal yang lain yang bisa dilakukan adalah tadi kaitannya sama hygiene, karena kadang anak-anak gatel ya, dikasih ini kurang nyaman, akhirnya kegaruk, nah itu jadi infeksi sekunder karena bakteri ya. Ini adalah gambaran yang mirip ya dengan cacar air. Jadi gambarannya mirip. Yang paling sering pada anak-anak adalah ini, flu Singapura, atau nama lainnya adalah penyakit tangan, kaki, dan mulut. Jadi sesuai dengan namanya, tempat munculnya adalah sama. Yang membedakan adalah secara bentukan dan perjalanan sakitnya. Dua-duanya sama-sama karena virus ya, sama-sama menyerang paling seringnya pada anak-anak diserangnya, tapi secara bentukan beda. Jadi tidak seheboh dengan cacar air ya. Yang kedua, reaksi gigitan serangga tentunya biasanya reaksi lokal ya, karena reaksi bagian sengatan serangga itu biasanya lokal ya, dan reaksi alergi karena obat pun bisa. Edukasinya ya, yang penting adalah tadi hygiene dan sanitasinya ya. Terus juga ini mungkin terkait menjaga kebersihan diri ya. Jadi kalau misal kotor sudah dicuci, isolasi ya, menggunakan masker apabila batuk. Bila ini mandi boleh ya, asalkan tidak terlalu digosok terlalu kencang, takutnya nanti tambah iritasi. Yang kedua, mungkin ada mitos kalau dikasih jagung yang dihaluskan, beras atau tepung yang dihaluskan, habis itu
ditempelkan. Tujuannya sebenarnya karena dia sebabnya karena virus sih, sebenarnya pemberian hal kayak gitu mungkin membantunya adalah yang pertama efek dingin, yang kedua agar tidak gampang pecah. Tapi kalaupun misal tidak diberikan jagung ataupun tepung ataupun beras yang dihaluskan, sebenarnya dia bisa membaik dengan sendirinya. Nah itu jadinya diambil adalah karena kan gatel, dikasih itu ben adem, biar adem, biar dingin, anak ben nyaman. Yang kedua biar tidak gampang kegaruk, biar tidak gampang pecah. Jadi sebenarnya tujuannya adalah itu. Tapi kalaupun tidak diberikan juga tidak ada masalah, karena secara umum dia bisa membaik dengan sendirinya gitu ya. Yang penting beberapa hal tadi diperhatikan, jadi harapannya segera tertangani dan nantinya mungkin yang dipikirkan adalah bekasnya bisa hilang apa enggak. Bekasnya nantinya memang bisa hilang dengan sendirinya tadi kurang lebih 3 minggu, kecuali kadang yang kropengnya agak dalam, itu yang agak biasanya membutuhkan waktu lebih untuk secara kosmetik ya, secara estetika, secara tampilan kadang membutuhkan waktu yang lebih biar balik lagi mulus lagi wajahnya. Baik, mungkin itu yang sekilas ya tentang varicella atau cacar air atau cangkrangan. Monggo bila Bapak Ibu menemukan kasus ini atau mengalami hal yang serupa, apabila ragu apakah ini cacar air ataupun yang lain, segera diperiksakan ke klinik untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut. Sekian edukasi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, komen, subscribe sosial media Klinik Medika Keluarga. Klinik Medika Keluarga, kesehatan Anda, kepuasan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.